Pak Misbako tadi belum selesai, silakan dilanjutkan. Berkaitan dengan transmisi bagaimana memakmurkan. Bagaimana memakmurkan rakyat ini tentunya harus dengan program. Programnya seperti apa? Tadi disampaikan mengenai liberalisasi. Di dalam liberalisasi sektor pertambangan ini menjadi persoalan yang serius. Persoalan yang serius karena apa? Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam, yang kaya dengan sumber mineral, kebun dan sebagainya, tongkat dan kayu jadi tanaman. Coba perhatikan, penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam kita itu masih kalah penerimaannya dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sistem administrasi kita, dari sistem birokrasi. Masih kalah. Kalau di total penerimaan dari SIM, visa, mahasiswa mendaftar di universitas, kemudian orang bisa mendapatkan dari urusan-urusan administrasi pemerintahan, jauh lebih tinggi dari setoran PNBP dari apa? Batu bara, tambang, mineral dan sebagainya. Jadi kalau saya menyampaikan kinerja ekonomi kita itu harus kita detailkan lagi kepada hal-hal yang lebih serius. Soal apa? Ya, soal bagaimana kita per sektor itu kita memperbaikinya seperti apa. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa walaupun 5,03 itu termasuk yang terbaik nomor 2 di G20, tetapi apakah itu merupakan kinerja terbaik kita? Apakah ini masih bisa di booster? Apakah ini merupakan twin engine atau twin turbo kita untuk menaikkan? Lah, kalau kita bisa lihat mendetailkan ada permasalahan-permasalahan di masing-masing sektor itu secara mendasar, kalau kita perbaiki debirokratisasi, aturan main yang lebih bagus, level playing field yang bagus, saya yakin kita akan bisa lebih bagus untuk itu. Bang Faisal, apakah kemudian yang disampaikan ini tadi cukup untuk bisa membuat agar rakyat ini bisa mendapatkan dampaknya? Bisa sekali dengan kekayaan alam kita ya. Contohnya saja, swasta banyak yang mengelola sumber daya alam, nggak apa-apa. Tapi negara kan punya kuasa untuk menarik dari keuntungan yang besar itu lewat pajak durian runtuh. Bumi, air, dan kekayaan alam terganggu di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemampuan rakyat, bukan mereka kan. Nah, ada pajak CPO, pajak ekspor CPO, ada bea CPO. Di CPO itu ada jutaan petani. Di batubara cuma segelintir, tidak dikenakan pajak sama sekali. Tutup mata nih, saya katakan kepada sejumlah menteri, tutup mata nih, kita bisa dapat 250 triliun dari penerimaan pajak batubara yang kita terapkan pada tahun 2022, tahun lalu, hanya dari ekspor saja, karena ekspor itu pendapatannya 850 triliun rupiah. Nah, oleh karena itulah jurang kaya miskin semakin menjadi-jadi. Kebetulan datanya ada, karena kita data Gininya kan sebetulnya bukan data ketimpangan pendapatan ya, tapi ketimpangan pengeluaran. Ini ada tadi kita bicara saving ya. Nah, tabungan masyarakat itu yang ada di dana pihak ketiga perbankan dipilah oleh LPS itu yang di bawah 100 juta sampai di atas 5 miliar. Nah, yang di bawah 100 juta ini naik terus jumlah akunnya. Jumlah akunnya naik terus 2019 98,17, 2020 98,30, 2021 98,36, 2022 98,71, naik terus. Jumlah akun naik. Nah, tapi jumlah akun naik itu karena apa? Jumlah orang yang menabung yang akunnya di atas 200 juta sampai 500 juta turun. Jadi dia turun kelas, ke kelas paling bawah di atas 100, di bawah 100 juta. Jadi yang 200 sampai 500 juta itu turun dari 0,58, 0,41, yang 500 sampai 1 miliar itu turun dari 0,22 ke 0,15.
Jadi dia turun kelas. Nah, hampir 99% di bawah 100 juta rekeningnya, tapi nilainya turun terus mereka ini. 14,53 tahun 2019 sampai saya langsung 2022 saja tinggal 12,44. Artinya dia udah makan tabungan. Turun kelas makan tabungan. Sebaliknya nih gilanya ini yang di atas 5M jumlah rekeningnya cuma 0,03%. Tapi nilainya melonjak dari 46% tahun 2019 sekarang 2022 53,4%. Kemudian ada data dari Swiss itu yang menunjukkan jumlah orang kaya memang meningkat, ya kan, dari 106.215 orang kaya itu di atas $1 juta menjadi 171.400. Inilah gemerlap yang beli mobil listrik segala macam itu dan disubsidi. Hebat nggak? Nggak ada di dunia seperti itu. Makasih. Bang. Aduh, saya terima kasih sama Bang Faisal. Tadi saya udah, aduh nih kayaknya Pak Raden mesti di counter nih soal tabungan. Terima kasih. Jadi memang ini menarik ya. Kalau kita melihat agregat keseluruhan, ya bener lah dana pihak ketiga naik. Tapi kalau kita teliti lagi, ya ini topik kita hari ini, pembangunan pertumbuhan ekonomi kita berkualitas atau enggak? Dijawab oleh datanya Pak Faisal gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, kami meyakini bahwa ini ada masalah gitu loh. Ada yang masalah bahwa mayoritas daripada masyarakat kita itu tidak menikmati apa yang tercermin dari pertumbuhan. Ini mohon maaf nih Pak Raden, karena saya juga ini konfirmasi libur lebaran ya, karena saya mesti update juga ke masyarakat. Kemarin itu libur lebarannya panjang. Nah, saya baru kemarin saya baru cek sektor saya, hotel, restoran, dan taman rekreasi. Pertama saya pasti cek dari hotel dulu dong. Hotelnya kira-kira gimana nih okupansinya, semuanya kayaknya rame nih. Pak, ini ternyata secara keseluruhan itu lebih rendah dari tahun lalu. Oh kok bisa sih? Nah, makanya saya bilang kok bisa sih? Apa jangan-jangan karena liburnya lama mereka jalan-jalan kemana-mana jadi jadi rata gitu ya, mungkin ke desa wisata segala macam. Oh, saya masih mungkin itu kan masih positive thinking. Kedua saya ketemu saya cek di restoran. Restoran gimana? Restoran juga ternyata turun dibanding tahun lalu. Ini tentu data agregatnya kita masih cek lagi ya, tapi secara random secara keseluruhan saja begitu. Nah yang ketiga taman rekreasi itu juga mereka bilang Mas Faisal ternyata kunjungan juga lebih dari tahun lalu. Lalu kita teman-teman bicara di sektor pariwisata, kenapa ya? Berarti kemungkinan daya belinya turun gitu loh, spending powernya turun. Jadi ini semua memang tentunya harus kita lihat secara saintifik ya, kita lihat data-data itu. Tapi poinnya adalah menarik diskusi kita, pemerintah tahu, Mas Misbakun tahu, ada kok sumber-sumber pendapatan untuk menaikkan tax ratio segala macam. Nah pertanyaannya adalah ada isu tentang liberalisasi sumber daya alam ya kan, swasta menguasai itu sumber daya alam dan diberikan pungutan yang relatif lebih rendah. Pertanyaan simpel, kalau emang begitu kenapa negara biarin aja ya? Kenapa pemerintah nggak punya ide untuk kita ambil dari sana? Atau juga teman-teman darinya Mas Misbakun, kenapa kok udah tahu begitu dibiarin? Nah di sini menurut saya menarik ya, diskusi publik ini menarik adalah ya memang ya itu tadi gitu loh. Kembali lagi kita semua mayoritas masyarakat itu nggak tahu persis what's going on antara teman-temannya Mas Misbakun sama teman-temannya Pak Raden. Yang kita tahu kenapa tiba-tiba saya di sektor saya kok jadinya menurun nih. Masyarakat kok spending powernya jadi turun gitu kan. Sesaat lagi tetap bersama kami.